Shalom, kembali bersama dengan Old Path Ministry. Kembali di sesi kali ini kita akan bahas tentang sealing time. Tapi untuk di part pertama kali ini kita akan bahas tentang siapakah yang akan dimateraikan. Oke. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1, setelah ini saya melihat ada 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru bumi yang sedang menahan, holding the four winds of the earth, yang sedang menahan 4 mata angin di bumi dan supaya angin tersebut tidak tidak ditiupkan terhadap bumi, terhadap laut, dan juga atau terhadap pohon-pohon. Jadi ada 4 malaikat yang menahan 4 mata angin, yang kalau dilepas anginnya akan meniup, merusakkan bumi, laut, dan pohon-pohon. Dan saya melihat ada malaikat lain yang bangkit dari sebelah timur, naik dari sebelah timur, dan malaikat ini yang datang dari timur memiliki seal of the living God, memiliki materai Tuhan. And he cried with a loud voice, dia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat tersebut, yang mana diperintahkan untuk merusak bumi dan laut. Jadi ketika 4 malaikat itu lepas, ya pasti rusak ya. Itu tugas mereka untuk tahan dan lepas 4 malaikat itu. Tapi malaikat yang datang dari timur ini, yang punya materai Tuhan, berkata, "Hurt not, jangan rusak bumi, laut, dan pohon-pohon sampai ini adalah kondisi di mana sebelum ke titik ini jangan dirusak. Setelah dari titik ini silakan dirusak bumi, laut, dan pohon." Jadi jangan rusak bumi, laut, dan pohon sampai kami memateraikan hamba-hamba Tuhan kami di dahi mereka. Jadi 4 mata angin yang sedang ditahan 4 malaikat ini akan ditahan sampai terhadap satu kondisi di mana ada hamba-hamba Tuhan dimateraikan di dahi mereka. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan belum dimateraikan, maka tidak akan dilepas 4 mata angin tersebut. Tapi setelah umat-umat Tuhan dimateraikan di dahi mereka, maka mata angin itu siap dilepas. Oke. Dan kita mau belajar sedikit tentang hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang akan dimateraikan. Dan kita rindu untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, servants ya. Servants of God. Yohanes 8 ayat 31 katakan, "Berkatalah Yeshua kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya." Jadi di sini Yohanes 8, Yeshua sedang berbincang dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Yahudi yang bebal, yang menolak dia, yang menyangkal dia, tetapi ini orang Yahudi yang sudah mendengar pekabaran dari Yeshua dan percaya pada Yeshua. Dan kata Yeshua kepada orang Yahudi ini yang percaya padanya, "Kalau kamu continue terus-menerus tetap tinggal dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku sesungguhnya. Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu." Tetapi jawab mereka, "Kalau kita ini adalah keturunan Abraham, benih Abraham. Kita tidak pernah ada dalam perbudakan oleh siapapun. Kami tidak diperbudak oleh siapapun, tidak pernah. Bagaimana engkau dapat bisa berbicara? You shall be made free. Kamu akan dimerdekakan." Jadi, dan Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa."
Jadi mereka orang-orang Yahudi ini yang percaya pada Yeshua berpikir bahwa kita keturunan Abraham, kita tidak pernah diperbudak oleh manusia manapun. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang kami masih dalam perbudakan? Oh, ternyata Yeshua menggambarkan, menyatakan, memberikan satu statement yang merupakan realita keadaan sesungguhnya bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia telah menjadi hamba dosa. Oleh sebab itu, kebenaran itu yang mana adalah Yeshua sendiri yang merupakan jalan kebenaran hidup harus memerdekakan mereka, kita semua yang sudah berbuat dosa dan telah menjadi hamba dosa. Dan jikalau kita masih melakukan dosa, kita masih belum kenal Tuhan, kita belum dimerdekakan, kita tidak tahu itu kebenaran, dan kita adalah hamba dosa. Dan hamba-hamba dosa ini adalah orang-orang yang bukan masuk golongan yang dimateraikan. Yang dimateraikan adalah di Wahyu pasal 7 tadi adalah servants of God, bukan servants of sin. Definisi hamba adalah orang yang melakukan apapun yang Tuhannya perintahkan. Jikalau Tuhan kita adalah dosa, apapun yang dosa suruh, itulah yang akan kita kerjakan secara bisa terpaksa atau secara volunteer. Tapi hamba itu pasti tidak ada hak memilih ya. Dia hamba itu betul-betul Tuhannya suruh apa harus lakukan secara otomatis gitu. Itulah hamba, sudah betul-betul diperbudak ya. Dan jikalau kita adalah hamba dari Tuhan yang hidup yang di surga, kita akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Itulah definisi dari hamba. Roma 6 ayat 16 katakan, "Know ye not, tidak tahukah kamu bahwa kepada siapa kamu yield, menyerahkan dirimu sebagai hamba untuk menurut, kamulah hamba dari si orang yang kamu serahkan hak pilihmu tersebut, yang kamu turuti. Kamulah hamba dari orang yang kamu turuti itu. Antara dosa yang membawa kepada kematian atau penurutan kepada righteousness, kepada kebenaran." Jadi kepada siapa kita menyerahkan diri kita, kepada dosa atau kepada penurutan terhadap righteousness, itulah Tuhan kita. Kepada siapa kita pilih, ya, kita diberikan hak pilih masing-masing. Apakah kita masih mau tetap tinggal dalam dosa atau kita keluar, kita sambut panggilan Tuhan, sambut tangan Tuhan yang sudah terjulur untuk kita, untuk menyelamatkan kita keluar dari jurang dosa. Arti nama juru selamat kita adalah Yeshua, Yehovah our salvation, untuk menyelamatkan manusia keluar dari dosa. Matius 1 ayat 21. But God be thanked, puji Tuhan, kamu dulu adalah hamba dosa. Inilah harusnya menjadi realita kehidupan kita. Kita menjadi hamba dosa itu haruslah masa lalu kita, tidak menjadi kondisi kita sekarang ini lagi, atau apa yang akan terjadi ke depan. Itu harusnya sudah menjadi masa lalu. Masa Mesir itu rumah perbudakan ya. Keluaran 20 katakan Mesir adalah rumah perbudakan. Itulah masa lalu kita harusnya. Sekarang kita harus tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi berbuat dosa dan menjadi hamba dosa. But ye have obeyed from the heart, kamu telah menurut dari dalam hatimu, that form of doctrine, doktrin pengajaran yang menyelamatkan engkau. Doktrin Kristus itulah yang menyelamatkan kita ya. Kristus itu adalah firman. Firman itu isinya pengajaran gitu. Salah pengajaran mengkoreksi kelakuan, mereview kita,
instruksi dalam kebenaran, itulah dia firman Tuhan. Dijadikan bebas dari dosa, sekarang kamu menjadi hamba righteousness, servants of righteousness. Kita dibebaskan dari dosa, sekarang menjadi hamba righteousness. Matius 11 ayat 28 katakan, datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yeshua yang memberikan kelepasan, kelegaan, rest, refreshing. Pikulah kuk yang akan mau kupasangkan padamu. Jadi kita dibebaskan dari beban dosa, dipakaikan kuk lagi. Kuk untuk apa? Untuk menjadi hamba Kristus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus bersama-sama dengan Kristus. Nah, menarik sekali ya. Saya berbicara dalam after the manner of man, secara manusiawi ya. Because of the infirmity of your flesh, karena kelemahan dari dagingmu. For as ye have yielded your members, karena sebagaimana engkau telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai servant, sebagai hamba kepada kenajisan dan kejahatan kepada kejahatan. Sekarang, even so now, sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba kepada righteousness, kepada kebenaran, terhadap kekudusan. Dulu kita hamba dosa, sekarang marilah jangan lagi diperbudak dosa. Kristus sudah datang untuk melepaskan kita keluar dari perbudakan dosa. Marilah sekarang melalui kuasa Kristus, yang mana tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan Kristus, Filipi 4 ayat 13 katakan, segala sesuatu dapat kutanggung, I can do all things through Christ which strengthen me. Melalui Kristus yang menguatkan aku. Dan sekarang kita bisa menyerahkan diri kita kepada Yeshua, juru selamat kita, untuk dijadikan righteous, holy. Karena ketika kamu dulu adalah hamba dosa, kamu terbebas dari righteousness. Jadi kita budak dosa dulu. Tuhan kita bukan righteousness. Jadi kita tidak dituntun, tidak dipimpin oleh righteousness. Karena righteousness bukan Tuhan kita dulu waktu kita menjadi hamba dosa. Tapi waktu kita menjadi hamba righteousness, kita sudah dibebaskan dari budak dari Tuhan kita dulu. Dan sekarang Tuhan kita adalah righteousness. Dan dosa harusnya tidak ada hak apa-apa lagi gitu, untuk memperbudak kita harusnya. Kalau kita mempertahankan diri sebagai hamba righteousness. What fruit had ye then? Buah apa yang kamu miliki akhirnya? In those things whereof ye are now ashamed. Yang dalam hal-hal yang sekarang akhirnya kamu jadi malu. Karena akhir dari hal-hal tersebut adalah kematian. Masa lalu yang memalukan tersebut. Tapi sekarang diperbebaskan dari dosa dan menjadi hamba Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa, sekarang jadi hamba Tuhan. Marilah serahkan diri kita, yield, serahkan kita punya kehendak kepada Tuhan kita, bukan lagi kepada dosa. Siapa pengikut-pengikut Kristus? Kristus katakan, barang siapa mau mengikut aku harus sangkal diri, pikul salib, dan apa lagi? Ikut aku. Kamu dibebaskan dari dosa, menjadi hamba Tuhan, dan kamu telah you have your fruit, kamu memiliki buah terhadap kekudusan, dan ujungnya adalah kehidupan kekal. Roma 8 katakan, there is therefore now, oleh karena itu sekarang tidak ada condemnation, tidak ada penghukuman terhadap mereka yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, Kristus Yesus, yang tidak berjalan terhadap daging, tetapi berjalan terhadap roh. Yang tinggal dalam Kristus adalah
orang-orang yang tidak berjalan berdasarkan daging, tapi berdasarkan tuntunan Roh Tuhan. Apa hidup dalam daging? Itulah Galatia 5 ya. Perzinahan, kebohongan, dusta, perselisihan. Semua dosa-dosa tersebut adalah keinginan daging. Apa itu keinginan roh? Ya, ada beberapa roh, salah satunya pengendalian diri, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera. Karakter tabiat Yeshua ada dalam kita. Penurutan terhadap seluruh perintah Tuhan. Itulah dipimpin oleh Kristus. Tinggal dalam Kristus. Karena hukum dari roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membuat saya merdeka dari hukum dosa dan kematian. Karena apa yang hukum tidak dapat lakukan, karena itu lemah melalui daging, Tuhan mengirim anaknya dalam likeness, dalam keserupaan sinful flesh, daging yang sudah jatuh ya, manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah 4.000 tahun merosot karena efek dosa. Sinful flesh ini adalah kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Jadi Yesus menjadi manusia flesh, dan flesh itu sudah ada kecenderungan untuk berdosa gitu. Hasil turun menurun. Jadi kecenderungan bukan dosa, tapi karena saya misalnya kalau saya melakukan dosa mencuri atau berzina, saya akhirnya memiliki kecenderungan tersebut. Dan anak saya, keturunan saya, mereka tidak berdosa ya. Dosa anak bukan dosa orang tua. Tapi kecenderungan saya ada juga di anak saya. Yang kalau misalnya dilayani, itu menjadi dosa. Dosa yang dilakukan. Dan kecenderungan itu tidak perlu dilayani sebenarnya. Karena Yeshua mengalahkan setiap kecenderungan tersebut. Dan karena dosa, dia menghukum dosa di dalam dagingnya. Dan the righteousness of the law, supaya kebenaran dari hukum bisa digenapi dalam kita. Yeshua datang ke dalam rupa manusia, dia mengambil kemanusiaan yang sudah proses selama 4.000 tahun. Dia menurut perintah Tuhan 100% tanpa pernah gagal. Diuji dalam berbagai poin tapi tidak jatuh. Supaya kebenarannya dia, penurutannya dia yang sempurna itu bisa jadi penurutan kita ditukar. Dosa kita diampuni, dibenarkan kita, dan kehidupannya dia ketika kita menerima roh kehidupan yang ada dalam Kristus Yesus, yaitu rohnya sendiri, kita dimampukan untuk menghidupkan righteousness of the law, kebenaran hukum yang sama ini kita sudah langgar tanpa Kristus. Kehidupan kita yang tanpa Kristus yang sudah melanggar ini semua, kita dijadikan penurut hukum. Kenapa? Karena kita dituntun oleh roh. Jadi apa itu hamba Tuhan? Orang-orang yang sudah dituntun oleh roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang sudah dikuasai oleh Ruach HaKodes, tidak lagi melayani daging, tidak lagi melayani dosa. Dan itulah pertempuran kita hari demi hari. Jikalau ada dari kita semua yang masih ditaklukkan, saudara-saudara, biarlah kita bangkit pada saat ini. Dan dengan kuasa Tuhan berdoa, berpuasa, mari kita bangkit bertempur terhadap dosa. Pakailah seluruh perlengkapan senjata pertempuran kita. Kuasai diri kita dengan firman Tuhan. Kita mau cari terus kehendak Bapa. Pakai kasut untuk rela menginjil, bawa pekabaran. Pakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai setan menaklukkan kita.
ada celah di mana setan bisa masuk. Jangan sampai itu ada. Oke. Segera ketika umat-umat Tuhan dimateraikan di dahi mereka, ini bukanlah suatu materai atau tanda yang dapat dilihat. Jadi apa materai Tuhan? Ini bukan suatu hal yang bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi a settling into the truth. Settling itu seperti menempel, diam, menetap. Jadi kebenaran itu menetap. Jadi apa ini mark? Apa ini tanda? Ini adalah suatu hal yang sudah menetap ya. Settling. Kalau settling itu settled, ya menetap gitu, nggak kemana-mana lagi. A settling into the truth, both intellectually and spiritually. Jadi kebenaran kita tidak bisa digoyang secara intelektual. Intelektual itu apa? Pengertian kita secara intelek. Apa itu sabat, apa itu doktrin apapun, itu tidak bisa digoyang lagi. Kita tahu secara pribadi apa itu yang benar secara intelek. Dan apa itu secara spiritual? Kita tahu apa itu yang benar dan kita, itulah hidup kita gitu. Itulah spiritual kita, kerohanian kita. Tidak bisa digoyang seperti Yusuf. Yusuf tahu secara intelektual zina itu dosa. Dan waktu dia diajak untuk melakukan perzinahan oleh istri Potifar, dia menolak. Karena dia tahu itu menyakiti hati Tuhan. Itulah secara spiritual. Bukan hanya tahu secara di otak, tapi di dalam lubuk hati paling dalam, dia tidak mau melanggar hukum Tuhan. Dia tidak bisa digoyang secara doktrin, secara spiritualnya dia ajak praktek yang menyesatkan, yang praktek-praktek dosa dia menjauhkan gitu. Inilah orang-orang yang sudah dimateraikan intelektual dan spiritual. Mungkin saudara-saudara kita harus koreksi diri secara pribadi. Apakah saya secara intelektual masih bisa digoyang atau enggak nih? Iman saya terhadap kebenaran yang saya percayai. Dan secara spiritual kita juga harus bisa review kehidupan kita. Apakah saya masih bisa digoyang untuk melakukan dusta, atau untuk menjual iman saya, atau untuk melakukan perzinahan, atau apapun itu, kita masih bisa gampang dijatuhkan dalam dosa. Kita harus tanya itu. Sudah seberapa bergantung sama Tuhan kita? Sudah seberapa kuat kita berdiri? Dan celakalah kalau kita masih merasa diri kita kuat, padahal sebenarnya lemah sekali kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kebenaran sudah menetap dalam hati dan pikiran mereka secara intelektual dan spiritual, sehingga mereka tidak dapat digoyang kembali. Tidak dapat digoyang. Sudah tidak dapat digoyang. Sudah berdiri teguh, kokoh. Just as soon as God's people are sealed, segera ketika umat-umat Tuhan dimateraikan dan dipersiapkan untuk shaking, penampian, it will come. For the shaking, it will come. Jadi shaking itu sudah terjadi, tapi akan terus-menerus meningkat ya. Krisis itu sudah terjadi, kita sudah lihat, tapi akan meningkat sampai ada titik di mana krisisnya tanpa campuran ya. Tanpa campuran kasih karunia lagi. Itu klimaksnya. Oke. Indeed it has begun already. Sesungguhnya ini sudah terjadi. Penghakiman Tuhan sedang terjadi di tanah, di dalam bumi ini ya. Untuk apa? Penghakiman Tuhan yang sekarang, yang masih ada kasih karunia, masih ada mercy, masih ada kemurahan Tuhan, masih ada pengampunan, untuk memberikan peringatan. Jadi penghakiman Tuhan yang kita lihat, baik dalam bencana alam, baik dalam wabah penyakit atau apapun itu yang sedang terjadi, itu adalah untuk kasih peringatan, untuk kita bisa sadar dan bertobat. Ini arahnya sudah kemana gitu. Dan peringatan ini tujuannya adalah untuk supaya kita tahu apa yang akan segera terjadi. Yang akan kita hadapi ke depan adalah ketika 4 mata angin dilepas, adalah suatu krisis yang
betul-betul klimaksnya gitu, yang tidak ada campuran kasih karunia kemurahan Tuhan. Full punishment. Kristus sudah tidak ada sebagai pengantara lagi, dia sudah selesai sebagai pengantara. Ini lebih dari sekedar kita akan dikejar-kejar dan dibunuh. Dan marilah kita sekarang dipanggil untuk bersiap-siap. Saya mau dibebaskan dari perbudakan dosa. Itulah esensi dimateraikan. Tuhan mau taruh hukumnya di dalam dahi kita, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 8 ayat 10 dikatakan, "For this is the covenant." Inilah perjanjian yang aku akan buat dengan rumah Israel setelah hari-hari itu. Beginilah firman Tuhan. Inilah perjanjian yang Tuhan mau buat dengan kita, anak-anak Tuhan, bangsa Israel modern. Yaitu apa? Aku akan menaruh hukum-hukumku di dalam pikiran mereka dan akan menuliskannya di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan mau letakkan hukumnya di mana? Di prefrontal cortex atau frontal lobe kita. Mau diukir di sana. Hukum yang dulu adalah ditulis di batu, tidak lagi ditulis di batu. Sekarang Tuhan melalui rohnya mau ukir dalam hati kita. Dia mau berdiam dalam situ. Dan pertanyaannya, apakah kita izinkan dia untuk menguasai pikiran hati kita seutuhnya? Kita mau gak menjadikan Yesua sebagai raja atas seluruh kehendak, tindakan, perkataan, pikiran kita? Itu adalah pilihan kita untuk menyerahkannya. Marilah kita bersiap-siap untuk dimateraikan. Tuhan memberkati.